Halo semuanya, selamat pagi dan selamat siang. Perkenalkan ya, saya Ainun Jana dari Prodi Ilmu Politik Universitas Siliwangi. Di sini saya sedang berada di kawasan Stadion Wiradadaha, dan kali ini saya akan menanyai orang-orang di sekitar Dadaha ini tentang perspektif mereka mengenai gender. Nah, bagaimana tanggapan mereka? Mari kita tunggu. Terima kasih. Saya ingin bertanya ya Teh, mengenai apa sih yang Teteh ketahui tentang gender atau kesetaraan gender? Ya, kesetaraan gender tuh kayak laki sama perempuan sama sebenarnya gitu. Ya, mungkin laki-laki sama perempuan kodratnya beda gitu. Berbeda, laki-laki dan perempuan, tugas dan kewajiban juga berbeda gitu ya. Kemudian porsi dalam politik juga kan berbeda. Itu harus 30% calon dewan ya, itu harus 30% perempuan. Jadi ada keterlibatan ya, hanya mungkin porsinya yang berbeda. Begitupun masalah sisi tanggung jawab kan berbeda ya. Laki-laki yang harus bertanggung jawab dunia dan akhirat ya gitu. Adapun wanita kalau berbuat baik misalkan dalam berkeluarga, itu berarti nilai plus bagi wanita, memberikan bantuan kepada suaminya gitu. Coba mungkin itulah mungkinnya. Jadi intinya tergantung dari sudut pandang, hanya yang jelas porsi laki-laki dan wanita itu berbeda ya dalam segala hal. Menurut saya, gender itu merupakan konsep sosial dan budaya yang membedakan antara perilaku, peran, dan karakteristik maskulin dan feminin. Kesetaraan gender yang kita tahu kan berarti menyetarakan antara laki-laki dan perempuan gitu kan, dari ya banyak hal, banyak segi hal. Ini Teteh setuju gak dengan adanya gender, kesetaraan gender? Setuju. Kenapa setuju Teh? Karena dia mau laki-laki atau perempuan sama aja gitu. Mempunyai hak yang sama, cuma mungkin kewajibannya beda. Iya. Menurut saya kalau disamakan mungkin menurut pemahaman saya tidak tepat. Tidak tepat. Jadi Bapak tidak setuju adanya gender? Ya kalau setara, menurut saya kalau setara itu karena tidak proporsional. Bahkan kalau menurut keyakinan saya, wawasan saya, itu untuk hal itu semuanya ada hak dan kewajiban, tapi mungkin porsinya tidak sama. Kalau saya pribadi itu sangat setuju dengan adanya kesetaraan gender, di mana laki-laki dan perempuan memiliki akses, hak, kesempatan, dan perlakuan yang setara di semua bidang kehidupan. Jika laki-laki bisa menuntut pendidikan sampai jenjang yang tinggi, maka perempuan juga. Dengan adanya kesetaraan gender ini, perempuan menjadi punya peluang untuk bisa menggapai mimpinya. Jadi saya sangat setuju. Kalau mau ditarik sejarah ya, ini yang kita tahu. Jadi sebenarnya dari zaman jahiliyah dulu kan beda penderajatan dari sisi laki-laki dan perempuan kan. Apalagi zaman jahiliyah dulu itu perempuan itu sangat nggak dihargain gitu. Jadi bahkan dulu zaman jahiliyah itu, zaman sebelum Islam datang dibawa oleh Nabi Muhammad, itu emang ada orang-orang yang masih Hanif ya, yang masih ngikutin agama Nabi Ibrahim, tapi banyak juga yang sudah melenceng. Nah, di antara kesalahan ya, orang jahiliyah dulu itu, mereka nggak menghargai perempuan, bahkan mereka anggap perempuan itu beban gitu. Jadi hidup perempuan di zaman itu sangat gimana ya, sangat terhinakan gitu lah. Kan laki-laki kalau ada yang lahir perempuan makanya kan dibunuh, dikubur hidup-hidup. Yang jelas ini nggak benar gitu kan, dikubur hidup-hidup, karena keyakinan mereka perempuan itu pembawa sial, kerjanya ya kayak gitu, mereka nggak cuma untuk pemuas lah gitu. Jadi emang nggak ada harganya di zaman jahiliyah. Sampailah Islam datang. Nah, Islam datang ini bukan hanya menyetarakan gender, tapi justru derajat perempuan itu sangat diangkat oleh Islam gitu. Nah, ketika Nabi ditanya yang mana harus dihormati dulu, ibu 3 kali tuh, ibu baru ayah, dan banyak lagi. Isu yang ingin diangkat dari tentang gender ini apa Teh? Kayak kan biasanya perempuan dalam hal pendidikan nggak boleh tinggi-tinggi gitu Teh. Nah, menurut Teh apa aja isu yang mau diangkat dari gender? Nggak seharusnya begitu, maksudnya ya sama aja. Mau laki-laki perempuan boleh mengejar ilmu setinggi-tinggi.
Kemudian untuk isu yang mau diangkat mengenai gender mungkin bisa mengenai kesetaraan akses pendidikan bagi perempuan atau bisa juga mengenai partisipasi politik perempuan. Kita balik ke zaman penjajahan di Indonesia. Kenapa ada Raden Ajeng Kartini? Itu juga diantaranya karena di zaman itu ya terjadi ini juga pembodohan ya terhadap ya orang Indonesia tuh nggak dibiarin sekolah dan sebagainya kan. Perempuan-perempuan apalagi gitu kan. Nah, Raden Ajeng Kartini kan jadi salah satu perempuan yang membawa itu di semangat apa ya? Jadi perempuan itu juga ada hak gitu untuk berjuang, untuk pendidikan, untuk mendapat pendidikan gitu ya. Jadi bukan hanya di rumah saja dan nggak bisa menuju kancah yang lebih jauh gitu kan. Nah, perempuan itu juga punya hak, itu salah satu perjuangan ya Ibu Kartini gitu. Oke, nah sebenarnya tentang kesetaraan apa ya gender ini itu kan memang perdebatan gitu ya, dan emang pembahasannya panjang banget. Nah misal dari akses pendidikan ya itu memang kan pro kontra ya, ya itu kayak yang dituliskan, ada yang bilang walaupun pendidikan tinggi-tinggi ntar juga ke dapur dan sebagainya gitu. Walaupun kakak pribadi nggak menganggap ini tuh buruk gitu. Kalaupun nanti terjadi misalkan walaupun kan perempuan kalaupun udah tinggi-tinggi pendidikan dan sebagainya, kalaupun dia nanti mau melaju ke kancah yang lebih besar gitu, yang terjadi apa gitu kan, nggak di dapur aja, nggak di rumah aja, itu juga berhak gitu. Kalaupun seandainya dia balik ke dapur maksudnya nggak kemana-mana ya, di rumah aja, di situ juga dia bisa menjadi guru kan untuk anak dia, untuk keluarga dia kan, kalau dia mau ngajar dan sebagainya gitu, itu juga bisa gitu. Jadi sebenarnya nggak ada ini, apalagi dalam Islam itu kan disuruhnya kan utlubul ilm minal mahdi ilal lahdi atau thalabul ilmi fardhatun 'alal kulli muslim. Jadi untuk ilmu itu kan wajib gitu kan, hukumnya itu wajib. Nah makanya nggak bisa dibilang yang harus nuntut ilmu yang cowok aja gitu, nggak. Ya ini kan pendapat pribadi. Sebagai penutup yang menarik dari adanya wawancara mengenai gender ini, kita semua perlu mengingat bahwa kesetaraan gender bukanlah hanya tugas perempuan saja atau tanggung jawab perempuan saja, namun ini adalah tugas bersama agar dunia lebih inklusif, adil, dan setara bagi semua. Terima kasih. Saya Ainur Jana, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.